Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat. Pemerintah akan menindak tegas dan melakukan penegakan hukum bila masih melakukan pengumpulan massa dalam jumlah besar. Dua Kapolda yang tidak melaksanakan perintah ya, dalam menegakkan protokol kesehatan, maka diberikan sanksi berupa pencopotan, yaitu Kapolda Metro Jaya ya. Kemudian yang kedua adalah Kapolda Jawa Barat. Jadi sesuai dengan TR Kapolri nomor ST 3222 garing 11 Romawi Cap 2020 tanggal 16 November 2020 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri ya, yaitu Irjen Pol Dr. Andes Nana Sujana Kapolda Metro Jaya diangkat jabatan baru sebagai Korps Ali Kapolri. Kemudian Irjen Pol Dr. Muhammad Fadil Imran MSI Kapolda Jawa Timur diangkat jabatan baru sebagai Kapolda Metro Jaya. Kemudian yang kedua yaitu Irjen Pol Dr. Andes Rudi Suwaryadi Kapolda Jawa Barat diangkat dalam jabatan baru sebagai Widya Iswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Kemudian penggantinya adalah Irjen Pol Dr. Andes Ahmad Doviri sebagai Aswa Kapolri sebagai Kapolda Jawa Barat. Pemerintah akan menindak tegas dan juga melakukan tindakan hukum jika kembali terlihat terjadi pengumpulan massa dalam jumlah besar. Mengenai penindakan tegas ini, dari pihak kepolisian sudah tadi kita sampaikan ataupun kita dengarkan bersama-sama apa yang disampaikan oleh Kadif Humas dari pihak Mabes Polri, yaitu Irjen Pol Argo Yuwono yang mengatakan adanya pencopotan 2 Kapolda, 2 Kapolres, Kapolda Jawa Barat, Kapolda Metro, kemudian juga ada Kapolres Kota Bogor dan juga Kapolres Jakarta Pusat. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan ini. Sudah tersambung bersama kita Bang Ali Mukhtar Ngabalin selaku tenaga ahli utama KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang Ali. Baik, ya. Sebelum nanti kita dengarkan Bang Ali selaku tenaga ahli utama KSP, Ustadz Awid mungkin ada yang disampaikan. Karena pemerintah berkata bahwa pemerintah menyesalkan bahwa kegiatan mulai dari resepsi ataupun kegiatan peringatan maulid ini kemudian melanggar protokol kesehatan mengumpulkan massa. Begitu besar. Iya, jadi pertama-tama kami dari DPP FPI ingin mengucapkan permohonan maaf dulu kepada masyarakat yang kemarin ini mungkin terganggu dengan adanya acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan dan sekaligus pernikahan daripada putri Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Nah, adapun acara itu pada kemarin hari Sabtu malam Ahad itu kita semua panitia penyelenggara itu telah berkoordinasi sebelumnya dengan Pak Lurah, dengan Bapak Camat, bahkan dengan Wali Kota, lalu kemudian dengan BNPB dan BNPBD. Di mana Pak Lurah itu menyumbang toren untuk cuci tangan lebih dari 10 titik. Kemudian Pak Camat juga memberikan spanduk protokol kesehatan yang kita pasang di sudut-sudut acara. Begitu pula BNPB dan BNPBD memberikan sumbangan 10.000 masker medis dan 10.000 masker kain juga hand sanitizer. Begitu pula Kasat Lantas dan Disub juga membantu pengalihan lalu lintas. Bahkan panitia dan seksi acara itu selalu menghimbau kepada masyarakat, kepada umat yang hadir pada malam hari itu di acara Maulid Nabi Muhammad SAW.
Nah, hanya saja kali ini memang di luar dugaan kita bahwa yang hadir luar biasa banyaknya, luar biasa membludaknya. Nah, tapi tentu kami dari penyelenggara, dari panitia itu tidak henti-hentinya di tengah-tengah acara itu selalu mengingatkan agar untuk jaga jarak, menggunakan masker dan lain sebagainya sesuai dengan protokol COVID-19. Nah, jadi dari awal ini kami sudah selalu menghimbau terus-menerus agar acara ini berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Begitu, Mbak Putri. Ustadz Awid, himbauan sudah dilakukan tentunya kepada para jemaah ini ataupun yang berniat datang kepada acara-acara tersebut. Tapi pada saat hari H pelaksanaan acara, adakah kemudian dari pihak petugas FPI yang melakukan kontrol agar yang namanya protokol kesehatan betul-betul dilakukan, Ustadz Awid? Sudah, itu Laskar FPI itu sudah menasehati, menegur. Bahkan dari panggung itu MC selalu berbicara, mengingatkan gitu untuk mematuhi protokol. Tapi luar biasa namanya masyarakat, umat begitu banyak hadir. Ya ada yang ikut, ada yang nurut gitu ya. Ada juga yang mungkin lambat seperti itu. Jadi kita pada intinya adalah ingin mengikuti alur protokol kesehatan yang telah diterapkan. Nah, ini artinya bahwa acara di Petamburan itu jangan dijadikan satu alasan bahwa gara-gara bikin acara di Petamburan kemudian bisa mengakibatkan kerja yang selama ini 8 bulan dilakukan oleh pemerintah yang kemudian seolah-olah kesalahan itu ditimpakan ke acara di Petamburan. Kan ini menurut saya berlebihan. Jadi kalau misalkan saat ini ada naik dalam satu minggu ini, kan kerumunan massa bukan hanya di Petamburan saja. Mungkin di tempat-tempat lain juga banyak yang tidak terjangkau, tidak terlihat seperti itu. Baik. Jadi jangan dilemparkan ke Petamburan gitu. Apa mentang-mentang ini FPI, mentang-mentang ini Habib Rizik. Jadi Pak Mahfud MD perlu hati-hati menurut saya. 8 bulan kerja keras pemerintah. Itu kan begitu kalimatnya. Bahwa dengan acara di Petamburan itu kemudian seolah-olah ini menggugurkan 8 bulan. Ini kan berlebihan. Baik. Ini kalau kita mau bicara balik gitu ya, kegagalan mengurusi COVID-19 ini bukan Petamburan, ini pemerintah yang gagal mengurus. Yang dari awal diminta oleh Habib Rizik sendiri untuk lockdown. Untuk artinya betul-betul kita ini karantina dulu. Tapi Ustadz apa yang terjadi? Kan seperti ini. Maka saya minta harus ini ya, harus arif gitu kira-kira. Baik Ustadz, kita persilakan Bang Ali untuk memberikan tanggapan. Pemerintah jangan melempar kepada apa yang dilakukan oleh jamaah pada acara di Petamburan kemarin. Silakan Bang Ali. Iya, terima kasih Mbak Putri. Alhamdulillah ketemu ya, lama sekali baru jumpa Mbak Putri. Jadi begini, memang kan upaya-upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah itu adalah bagaimana memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat, termasuk diantaranya setiap kita. Pemerintah mengupayakan dengan saksama agar bisa menimbulkan satu kesadaran yang sama terhadap pandemi yang kita hadapi hari ini. Itu sebabnya kenapa kita membutuhkan opinion leader. Kenapa pemerintah membutuhkan opinion leader, pemuka pendapat, para guru-guru, para tuan-tuan, ustadz, dan sebagainya. Dengan harapan agar dari mulut-mulut para tuan-tuan guru, para ustadz, para kiai, para habaib, para tokoh-tokoh itulah, keluarlah pernyataan-pernyataan untuk bersama-sama dengan pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena ya begitulah keterangan undang-undang untuk bisa menyampaikan kepada kita semua atas kesadaran terhadap pandemi yang belum selesai di negeri kita. Makanya Bapak Presiden berkali-kali juga menyatakan untuk kita punya satu kesepahaman, kita punya satu kesepakatan terhadap pentingnya 3M. Kita pastikan untuk bisa menjaga social distancing-nya, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan, masker, dan lain-lain. Karena itu ketika peristiwa-peristiwa terkait dengan acara-acara sebesar seperti kemarin itu kan sangat kita sayangkan. Kenapa begitu? Karena tidak mustahil akan menemukan kasus-kasus baru. Ini tidak ada lain, tidak ada untuk kepentingan siapa-siapa, tapi untuk kepentingan
banyak orang dan kepentingan masyarakat lebih besar terkait dengan himbauan-himbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Saya pikir pikiran-pikiran inilah yang mungkin kita perlu harus berprasangka baik, karena langkah-langkah yang dilakukan sampai dengan hari ini kan belum selesai. Saya ingin mengatakan bahwa tingkat kesadaran inilah yang harus dibangkitkan untuk kita bersama-sama melihat bahwa masalah pandemi ini bukan masalah siapa-siapa, tapi masalah kesadaran kita semua. Baik, mengenai tindak tegas dari pemerintah, Bang Ali, ini Menko Polhukam sampai mengeluarkan ultimatum, dan yang kita tahu bahwa hari ini juga buntutnya 2 Kapolda dicopot, 2 Kapolres dicopot. Bang Ali, tanggapan mengenai hal ini? Ya, saya kira kan saya mau bilang bahwa kalau kita bicara dalam konteks ini, maka ya pemerintah untuk dan atas nama negara kan harus tunduk pada semua regulasi-regulasi yang ditetapkan. Regulasi-regulasi itu berlaku, tidak ada diskriminasi kepada siapapun, kepada bangsa, kepada suku, kepada agama, siapapun. Semua warga negara mesti tunduk dan patuh pada regulasi dan ketentuan aturan yang terkait dengan protokol kesehatan yang ada. Itulah kalau kita membaca dan mendengarkan pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mahfud atas nama pemerintah, ya, sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Dan berkali-kali itulah yang saya ingin mengatakan bahwa tidak akan mungkin pemerintah membiarkan perilaku-perilaku pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan atau regulasi yang ditetapkan, karena diskriminasi itu akan mengurangi kewibawaan negara di mata masyarakat. Baik, Ustadz Awid mungkin bisa berikan closing statement. Kalau tadi juga Bang Ali berkata yang diharapkan bahwa yang pemuka agama itu bisa memberikan contoh kepada masyarakat, termasuk juga memberikan contoh dalam menaati protokol kesehatan. Ustadz Awid. Ya, kita semua para ulama, para mubaligh itu sudah sering juga gitu menyampaikan kepada umat untuk menjaga kesehatan. Bahkan di dalam acara Maulid di Petamburan sendiri, di sana kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah selamatkan negeri yang kita cintai ini dari musibah virus corona. Nah, hanya saja ini jadi pelajaran gitu kan untuk kita. Ini sangat menarik, ini ada Maulid Nabi yang kemudian berujung pencopotan 2 Kapolda, dan ini pun saya anggap ya berlebihan lah ya. FPI bikin acara kemudian 2 Kapolda dicopot gitu, Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Padahal kalau mau bicara kerumunan, ini ke depan ada yang lebih dahsyat lagi, yaitu pilkada. Nah, saya mau lihat nanti kalau ada diadakan itu pilkada, ada kerumunan di pilkada, ini siapa yang bertanggung jawab? Presiden, Menko Polhukam, atau Kapolri, atau siapa? Baik, Ustadz Awid. Nah, jadi artinya semua pihak kita betul-betul menginginkan COVID ini selesai. Namun perlu dicatat bahwa kita ini merayakan Maulid Nabi yang di dalamnya kita ingin mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Putri. Baik, Ustadz Awid. Selanjutnya juga mungkin singkat Bang Ali, closing statement Bang Ali. Ya, kalau terkait dengan masalah pilkada ya Ustadz Awid, antum paham bahwa saya mengerti terhadap protokol yang sedang ditetapkan oleh pemerintah, dan berhari-hari berbulan-bulan kami bahas dan kami mempersiapkan itu, sehingga kalau mulai dari calon-calon bupati, wali kota, gubernur dan lain-lain, sehingga dalam posisi seperti inilah memang dibutuhkan. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa atas nama pemerintah, Bapak Presiden ingin mengatakan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kita punya tanggung jawab bersama dalam menghadapi pandemi COVID ini. Kita belum selesai menghadapi COVID ini. Karena itulah semua regulasi-regulasi yang ditetapkan, dibuat protokol kesehatan oleh pemerintah. Bapak Presiden mengingatkan kepada kita semua untuk tidak ada pilihan lain. Kita mesti tunduk dan taat pada protokol-protokol itu untuk masa depan dan keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Bang Ali Mukhtar Ngabalin, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mbak Putri. Juga terima kasih untuk waktunya sudah berkenan untuk berbicara dengan kami. Sama-sama. Baik. Sama-sama Bang Mukhtar. Baik, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.